Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mul Hakim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada PPL keempat kali ini saya akan membahas tentang elastisitas permintaan di mana terjadi dalam sebuah pasar. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari selama PPL dalam jabatan kali ini bermanfaat buat saya pribadi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Sehat selalu ya? Sehat. Oke, hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi dengan Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berlangsung dengan aman, dengan tertib, dan kita bisa ngambil hikmahnya. Betul? Nah, sebelum memulai pelaksanaan pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalian kita pimpin doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin doa. Siap, 3-4. Untuk mengawali kegiatan hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sudah kita panjatkan, mudah-mudahan pembelajaran berjalan dengan lancar. Sebelum Bapak masuk ke materi, saya sedikit akan memberikan bukan motivasi ya, semacam informasi ya. Kira-kira siapa yang tahu informasi apa yang sedang terjadi sekarang baik belahan dunia maupun di Indonesia? Yang tahu? Apa? Gempa, Pak. Mana lagi? Oh ya, gempa. Gempa Cianjur. Ya, betul. Yang semalam lagi anak laki seneng itu ada di daerah Kata. apa? Piala Dunia. Ya, betul. Siapa pendukung Argentina? Argentina semalam saya 2-0. Lalu apa kaitannya tentang pembelajaran kita kali ini? Saya membaca informasi di Qatar itu, ternyata setiap negara yang ditunjuk sebagai Piala Dunia itu kenapa berlomba-lomba pengen menjadi tuan rumah? Salah satunya adalah meningkatkan ekonomi di negara tersebut. Kamu bisa bayangkan seluruh dunia fokus datang ke negara Qatar semua. Tingkat hunian hotel itu sampai membludak penuh. Bahkan sampai dibuat semacam hotel tambahan. Itu adalah salah satu pendapatan negara secara ekonomi. Tapi tahun besok 2023 alhamdulillah Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia berapa? 20. Nah, luar biasa nih informasinya. Mudah-mudahan akan meningkatkan secara ekonomi sesuai pembelajaran kita. Jadi kenapa? Karena manusia atau mereka yang datang pasti akan memberikan feedback tentang ekonomi. Hotelnya, permintaan hotel, makanannya, terus souvenirnya, dan sebagainya. Itu adalah informasi, kalian jangan sampai gaptek ya. Gaptek terhadap informasi. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran, itu ada informasi sedikit supaya kalian tidak terlalu jenuh. Kita akan, boleh kalian berdiri semua, karena masih Hari Guru. Jadi kita nyanyikan lagu nasional untuk menunjukkan rasa nasionalis kita. Kita nyanyikan lagu Hari Guru. Selalu hidup dalam.
pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itulah guru Indonesia. Di sini kalau ada yang berminat jadi guru silakan dari sekarang. Saran Bapak ambil mata pelajaran yang ada di seluruh dunia. SD, SMP, dan SMA. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Kita akan, atau sebelumnya saya akan tanya, materi minggu lalu yang sudah kita pelajari tentang apa? Tentang hukum keseimbangan pasar. Ya, tentang hukum keseimbangan pasar. Kenapa terjadi hukum keseimbangan pasar? Antara pembeli dan penjual dia sepakat tentang harganya. Jadi terjadi keseimbangan. Si A setuju dengan harganya, si B, si penjual setuju, itulah keseimbangan pasar. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi, akan membahas tentang elastisitas. Tahu elastisitas? Pernah dengar kan? Nah, elastisitas nanti kita akan pelajari, kita akan lihat menggunakan PPT atau PowerPoint-nya. Nah, di sini kita akan pelajari tentang elastisitas. Pertama, apa sih Pak elastisitas itu? Atau konsep elastisitas itu yang apa seperti apa? Jadi elastisitas adalah atau sama dengan sensitivitas atau kelenturan. Itu terjadi biasanya dalam suatu pasar antara permintaan penawaran ada koefisien yang bisa mempengaruhinya. Nah, pengertian elastisitas di sini arti presentasi perubahan variabel jumlah barang terhadap variabel independen harga sebesar 1%. Ada elastisitas sempurna, ada inelastisitas dan sebagainya. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Ini ada hubungan sebab dan akibat dari hal tersebut. Jadi perubahan presentasi variabel jumlah barang terhadap variabel independen atau harga sebesar 1%. Jadi ada kenaikan presentase dari elastisitas, dia akan mempengaruhi permintaanmu. Makanya elastisitas biasanya dipakai sebagai penentu kebijakan baik perdagangan maupun di pasar. Kita lanjut. Nah, angka elastisitas atau harga itu adalah kalau elastisitas permintaannya itu adalah disebut inelastis, dia lebih kecil dari 1. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, kalau yang disebut elastisitas itu dia lebih besar dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 berapa? 0, ya itu lebih kecil dari 1. Makanya disebut nanti pada saat soal disebut inelastis. Dan kalau elastisitas lebih besar dari 1, berapa? 2, 3 dan sebagainya. Setiap pergerakan satu angka persen aja itu mempengaruhi terhadap elastisitasnya. Kalau inelastis sempurna itu dia sama dengan berapa? 0. Jadi kalau nanti kita hitung sebagai, nanti ada prakteknya, kalau dia jumlahnya itu 0, dia disebut inelastisitas sempurna. Tapi kalau elastisitas voluntari adalah sama dengan 1. Jadi biasa dalam suatu soal dia angkanya 1 tok gitu. Jadi disebut elastisitas voluntari. Nah, kalau elastisitas tak terhingga, jadi angkanya ini tak terhingga. Jadi bisa banyak di atas 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, angka elastisitas ini adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain berubah 1%. Jadi pergerakan 1% itu ternyata mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran. Itu yang disebut elastisitas. Makanya kalau pedagang akan melihat dia memutuskan sesuatu, itu dia dari sini. Ini elastisisnya berapa? Terhadap barang A, oh sekian, oh kalau 1% naiknya sekian. Biasanya dilihat dari situ. Lanjut. Nah, ini lebih detailnya. Angka elastisitas harga atau inelastisitas tadi, elastisitas permintaannya lebih kecil dari 1. Bila harga mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta ditawarkan lebih kecil dari 1%. Contoh, harga naik misalnya. Harga sebuah mangga 10.000. Nah, dia berubah.
angkanya sekitar 1%. Anggaplah jadi 15.000. Kira-kira antara 10.000 dan 15.000 orang lebih dominan beli yang mana? Nah, itulah pergerakan elastisitas, itulah yang mempengaruhi perubahan jumlah barang yang minta ditawarkan. Kalian akan lebih gampang kalau belinya, Pak, saya mana 10.000 beli 5 kilo. Tapi kalau 15.000 beli berapa kilo? Nah, itulah perbedaan pergerakan. Jadi penjual dan pedagang itu memperhatikan persentase kenaikan tersebut. Yang kedua, ada elastisitas. Ini lebih besar dari 1. Bila P mengalami perubahan harga sebesar 1% akan memberi pengaruh ke Q, quantity. Jadi kalau harganya dia naik, otomatis pedagang dia tidak akan menyetok barang yang banyak. Harga beli di sana tadinya 10.000 dia jual modalnya 7.000, tiba-tiba harganya naik 15.000. Tentu pedagang tidak akan menyetok dengan banyak, dia akan menyetok dikit. Nah, mempengaruhi terhadap Q, ini ada quantity, jumlah barang yang akan ditawarkan. Kalau unitary adalah ini 1, bila mengalami penurunan sebesar 1%, maka permintaan atau quantity-nya akan turun. Contoh, pedagang dia quantity atau harganya turun nih dari 10.000 7.000, rugi dong kalau dia jual banyak, atau stoknya dikurangi secara bertahap. Itu konsep tadi. Selanjutnya nanti ada jelas secara video. Elastisitas sempurna, permintaan atau penawaran tidak tanggap terhadap perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya, permintaan penawaran akan tetap. Jadi maksudnya, kalau ini elastisitas sempurna, orang yang beli mau harganya naik, mau harganya turun, dia tetap akan beli, tidak terpengaruh. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau elastisitas sempurna yang tertinggal, konsumen, produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli produksi berapapun jumlah yang ditawarkan. Jadi ini orang-orang mungkin yang punya uang yang banyak, berduit, tidak memikirkan dampak terhadap elastisitas. Nah, tadi udah jelaskan jenis-jenis elastisitas. Ada elastisitas permintaan karena harga, elastisitas silang, ada elastisitas penawaran harga, dan elastisitas pendapatan. Nanti kita akan pelajari contoh-contohnya. Nah, kalau secara grafik ini, jadi elastisitas sempurna seperti ini. Jadi dia, ini Q adalah quantity, ini P adalah harga, D ini adalah demand atau permintaan. Nah, ini disebut elastisitas sempurna. Jadi grafiknya berbeda dia. Ini tidak elastisitas sempurna, nah ini elastisitas sempurna, stabil. Kalau dia ke atas. Nah, kalau ini elastis uniter, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini tidak elastis, karena pergerakannya cukup dari sini garis kemari. Kalau ini adalah elastis, lebih elastis dilihatnya. Ini grafik-grafik yang akan nanti kamu hitung tampilan seperti itu. Kita lanjut. Ini elastis sempurna 0, ini elastis tadi. Nah, ini koefisien inilah yang akan kita hitung dalam pembelajaran kali ini. Termasuk elastisitas pendapatan, barang inferior, barang normal, negatif, positif. Kalau dia negatif, jumlah yang diminta turun, pendapatan naik. Kalau elastisitas permintaan silang, barang substitusi. Jadi barang A dengan barang B. Ini ada contoh soal. Bisa baca? Bisa kelihatan? Kelihatan ya? Contoh, sebuah apel di pasar turun dari 30.000 per kilo menjadi 20. Ini contoh. Jumlah permintaan di pasar meningkat 200 kg menjadi 300 kg. Berapakah tingkat elastisitas sempurna? Ini rumusnya ada, diketahui perubahan Q dari 300 menjadi 200. Selisihnya berapa? 100. Kalau perubahan harga dari 30 menjadi 20, selisihnya berapa? 10. Maka P sama dengan 30, Q-nya 200. Nah, rumusnya adalah elastisitas permintaan adalah perubahan kuantiti dan perubahan harga dikali P ini harga dan ini kuantiti. Artinya 100 per 10.000, 100 nih, 100 per 10.000,
10.000 tadi udah selisihnya harga ini 100 per 10.000 dikali 30 per 200. ED-nya adalah 1,5. Jadi elastisitas permintaan pada pasar 1,5 ini menunjukkan bahwa permintaan apel bersifat elastis karena ED-nya adalah 1,5. Kita lanjut soal berikutnya, nanti kita pelajarin lebih dalam. Ini ada soal nomor 2. Terhadap daging yang naik awalnya 20 kg menjadi 50. Jadi permintaan awal 20-50. Walau begitu harga daging sapi masih stabil. Harga di 60.000 per kilogram. Ini penerapan dalam kehidupan pasar sehari-hari. Bagaimana cara menyelesaikannya, Pak? Pertama, perubahan terhadap quantity. Perubahan dari 50 kg dari 20 menjadi berapa? 50. Tinggal kamu 50 kg dikurangi 20. Berapa sisanya? 30. Perubahan harga. Awalnya biasa karena tidak ada kenaikan, dia tetap stabil. Makanya P-nya 60 tetap tidak berubah. Q-nya berapa? 20. Cara menyelesaikannya adalah perubahan kuantiti dan perubahan harga dikali harga dan Q. 30 per 0 terus 60 per 20. Ini disebut tak terhingga atau elastisitas permintaan dari pasar, dan ini merupakan penerimaan yang sempurna. Jadi kalau tak terhingga ini maksudnya tuh pembagiannya tidak terbatas. Lanjut yang oke, itu materi secara PowerPoint dari Bapak. Selanjutnya kita akan sedikit supaya lebih jelas kita tayangkan video pembelajaran. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep elastisitas permintaan. Apa sih elastisitas permintaan itu? Elastisitas permintaan memiliki makna bahwa perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar. Namun sebaliknya, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Faktor ketiga adalah jangka waktu analisis. Semakin panjang jangka waktu analisis, hasil analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun sebaliknya, semakin pendek jangka waktu analisis, hasil analisis menunjukkan elastisitas yang besar. Sekarang kita Pembelajaran kita kali ini, saya akan bagikan kerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Jadi satu banjar ini satu baris terdiri dari 2 kelompok, 2 kelompok, 2 kelompok dan 2 kelompok. Silakan nanti dikerjakan. Kamu kembali, ini kembali belakang. Itu. Jadi setengah, ini kembali sana. Berarti kembali. Pak, ini baru produksi ya? Ya, kamu berkelompok. Ini satu. Iya maaf nih. 10 menit dari sekarang silakan untuk bekerja secara kelompok untuk bahasa kita apa kata Jakarta Riung. Silakan sambil mengerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, nanti perwakilan maju membacakan.
Terus beli barang yang beli 20 pieces. Terus Satu orang untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok yang sudah Bapak berikan. Siapa yang akan maju? Silakan untuk maju. Mana? Mau maju? Kelompok 1, ya silakan maju. Bacakan soal yang sudah dikerjakan. Sini. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani dari kelompok 1. Tepuk tangan dong. Saya akan membacakan soal nomor 1 dan jawabannya sesuai diskusi kelompok kami. Terus nomor 1, soalnya jika diketahui harga awal suatu barang Rp500 per unit dengan kuantitas yang ditawarkan sejumlah 20 pieces. Kemudian terdapat perubahan harga menjadi sebesar 1.000 per unit dengan kuantitas penawaran sebesar 20 pieces. Dari data tersebut, hitunglah koefisien elastisitas penawaran. Jadi jawaban dari kelompok kita kan diketahui P1-nya 500, terus P2-nya itu 1.000. Terus dari kuantitasnya sama-sama 20. Nah, terus nanti dari harga bedanya dikali sama kuantitasnya. Jadi 0 per 500 dikali 500 per 20. Hasilnya 0. Nah, dari 0 tersebut artinya menunjukkan bahwa perubahan harga sebesar 1% tidak diikuti dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan tersebut disebut dengan penawaran inelastis sempurna. Oke, terima kasih. Soal nomor 2, kelompok mana yang maju silakan untuk yang putranya dong, 1 yang sudah selesai. Ayo cepat, waktu udah mulai habis. Atau putrinya mau bantu, silakan dijawab. 1 orang. Putrinya silakan 1 orang lagi, 1 soal lagi, yang nomor 2. Boleh nomor 3 juga boleh. Ada yang mau maju? Apakah udah cukup dengan soal tadi? Oke. Silakan dikumpulkan, nanti saya rekap untuk soal tugas kelompoknya. Jawabannya silakan dikumpulkan. Tugas kelompok silakan dikumpulkan, waktu sudah habis. Saya akan merekap hasil tugas kelompok kalian supaya bisa dievaluasi nilainya terhadap tugas kelompok. Ya, setelah hasil Bapak evaluasi terhadap tugas kelompok, ternyata hasil yang tertinggi dari kelompok, dari mulai kerjasama kelompoknya, kecepatan pengerjaan, ketepatan pengerjaan, dan teknik presentasinya, itu adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Luar biasa kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih kelompok 2 sudah mengerjakan. Ini adalah bahan evaluasi buat pembelajaran kita kali ini. Ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kalian pahami. Ya, saya akan mengevaluasi pembelajaran kita kali ini supaya ada yang kalian pahami. Pertanyaannya, diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 10 setelah istirahat
sisa sempurna. Siapa yang jawab? Ya, ada. Dalam sisa sempurna adalah Jawaban itu kondisi di mana konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli atau memproduksi berapapun jumlah kuantiti atau pada tingkat P harga tertentu. Oke, jawaban luar biasa. Oke, Bapak rasa pembelajaran kita cukup kali ini. Evaluasi sudah Bapak lakukan, pembelajaran tadi kelompok sudah Bapak nilai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan nanti Bapak share. Kita akan belajar tentang pasar yang lebih dalam lagi, baca bukunya. Pertama, sebelum Bapak akhiri, silakan kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan. Siap di tempat untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.